Oke, hari ini gue sedang bersama Dokter Andi, ya fisioterapis yang Betul. paling mantap lah Wah, satu thank you. Indonesia. Thank you banget. Iya dong. Nah, Akibat. seruput dulu nih buat tuku ya. Siapa tahu. Boleh. Canda ya guys. Oke, jadi pertama mungkin dok, Ya. kita bahas dulu terkait background nih. Ya, Jadi Dokter Andi tuh udah kenapa? Pertama saya bingung tuh kenapa Ya. mulai tertarik visio tuh kenapa? Ya. Karena ada banyak nih medis tuh ada cukup luas lah. Kenapa visio pada Ya. akhirnya diambil? Oke, perkenalin nama saya Adi Jaja. Saya seorang fisioterapis ya, sudah dibilang sama Delon. Kenapa memilih visio? Karena dulu waktu muda saya sering banget cedera. Semua cedera udah pernah. Dari HNP, ACL, udah operasi, tenis elbow, bahu, impingement, semua udah pernah. Oke. Dan dulu waktu saya masih kecil, susah banget untuk mendapatkan treatment yang tepat. Oke. HNP saya udah ke hampir berapa puluh dokter dibilang gak boleh nge-gym lagi lah, inilah, itulah. Tapi kebetulan waktu itu lagi sekolah di Aussie, pas di Aussie ketemu visio yang oke, sembuh, bisa normal lagi. Normal. Ya. Berarti alasan awalnya karena sering cedera. Sering cedera pengen nyembuhin diri sendiri. Ya, tapi banyak sih orang yang belajar soal kayak gitu awalnya karena cedera juga. Semua Bener. rata-rata orang luar negeri juga yang pas gue dengar podcastnya Iya, rata-rata gara-gara sakit gitu ya. Yes. Pendidikan apa aja dok yang diambil selama dari awal Iya. karir ya sebagai fisioterapis? Kalau yang formalnya S1 ngambil Bachelor of Biomedicine. Ya di Melbourne Uni. S2 baru ngambil Doctor of Physiotherapy ya di Macquarie di Sydney. Oke. Tapi setelah itu ya kalau course ada banyak course ya. Course tuh harus selalu update lah ya. Setiap tahun pasti ada. Oke. Nah, jadi buat teman-teman informasi yang gue kasih di sini itu dari udah panjang gitu pelajarannya. Jadi soalnya banyak dok kayak gini. Iya. Maksudnya banyak sekali zaman sekarang tuh gelar dokter atau yang medis itu karena mungkin ya ada banyak oknum dokter yang ngasihnya tuh kayak kurang tepat. Jadi orang tuh ngeremehin dok. Iya. Ngerasa kan? Iya betul. Memang mungkin gelar kalau di Indonesia ya, lulusan Indonesia ya, gelar dokter itu sendiri kan khusus untuk dokter medis ya. Iya. Profesi lain nggak boleh ada yang ada gitu kan. Kalau di luar kan kita tahu kalau di US ada Doctor of Chiropractic, Doctor of Physiotherapy kayak saya, Doctor of Pediatric Medicine kaki. Jadi ada banyak lah tipe dokter gitu lah kita ngomongnya ya. Iya. Jadi memang di Indonesia untuk kita ngomong musculoskeletal health, masalah otot sendi tulang, memang kalau dari pengalaman saya sendiri baru berkembang lah. Belum sebagus medisnya. Oke. Ya berarti ya valid teman-teman ya. Jadi jangan habis ini komen lagi, oh enggak itu bohong. Enggak. Ini udah belajar panjang ya. Berapa tahun berarti dok total? Kuliah 7 tahun. Nah, Berarti mulai kuliah dari kapan tadi? Tahun dari 2012 kelar di 2019. 7 tahun. 7 tahun dari belajar. Gue yakin juga pelajarannya sulit pasti. Lumayan lah. By the way, sebelum kita mulai percakapan yang isinya daging semua, gue sekarang sini ada di Reviver, teman-teman, di daerah ini bisa dibilang daerah mana? Manggarai ya. Manggarai, Menteng Dalam. Oke. Ya, jadi buat teman-teman semua yang mungkin ada problem di tubuh kalian, khususnya di muskuloskeletalnya, yang menurut kalian mengganggu gitu ya. Jangan cuma DOMS habis itu kesini ya. Itu ya. Paling suruh pulang lagi gitu. Pulang lagi ya. Oke, yang ada mengganggu bisa datang ke Reviver ya bareng langsung Dokter Andi dan tim. Ya, thank you. Ya, nanti gue kasih linknya di bawah. Nah, oke. Sekarang ada banyak sekali di luaran fisioterapis yang bikin konten. Ya. Let's say Squat You dan kawan-kawannya. Mungkin kalau misalkan saya belajar awal, anggap saya orang awam ya. Yang saya sering dengar itu adalah muscle tightness dan weakness. Nah, menurut Dokter Andi, pandangannya gimana? Tightness dan weakness itu terkadang mesti dicek dulu untuk membedakan mana yang kaku, mana yang lemah. Karena ada yang kaku gara-gara kebanyakan dipakai, dia kompensasi untuk otot lain. Dan ada yang kaku karena memang dia lemah aja. Okay. Jadi kita harus differentiate dulu. Kakunya ini gara-gara ototnya kepake terus kompensasi buat otot lain. Atau kakunya ini gara-gara dia emang lemah doang. Oke. Karena kebanyakan orang kesalahannya, ternyata dibilang ototnya lemah. Terus dilatih malah makin sakit. Padahal kakunya gara-gara kebanyakan dipakai. Dia kompensasi untuk otot lain. Oke, iya. Jadi, tapi yang rata-rata dari orang yang dokter lihat nih secara data, itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang kaku karena kebanyakan dipakai. Dibandingkan dengan yang actual weakness. Itu jarang sekali ya. Actual weakness terjadi kalau misalnya ada cedera atau ada kecelakaan, anything yang kesana lah. Iya. Yang ada traumatic injury lah kita ngomongnya. Tapi kalau untuk orang yang mungkin udah ada umur gitu. Iya. Itu kalau udah ada umur bisa juga betul. Kalau mereka nggak pernah latihan sama sekali ya. Jadi misalnya orang di umur 60-70 nggak pernah latihan seumur hidup, tiba-tiba lututnya sakit mungkin. Bisa juga gara-gara actual weakness.
Actual weakness. Iya, bisa Berarti juga. harus gerak lah ya intinya. Harus gerak. Oke, harus gerak. Bener. Nah soalnya muscle tightness, muscle weakness itu tuh kayak ada dua kubu nih. Ada yang bilang ya memang karena strukturalnya, ada yang bilang macam-macam. Nah mungkin ada satu lagi yang sering didengar ya. Kalau misalkan teman-teman sering nonton mungkin Squat U dan kawan-kawan. Muscle stability. Itu apakah ada? Apakah atau pandangannya gimana? Mungkin saya orang awam biar bisa saya ngerti. Stability itu seperti ini. Jadi ketika kita bergerak harus ada otot yang menstabilkan gerakan tersebut supaya gerakannya smooth lah, nggak kemana-mana, kayak terkontrol. Kita bisa gerakin tangan begini, ini ada muscle stability-nya, ada yang stabilize. Kalau orang stroke, mereka terkadang ada kekuatan, tapi pas gerakin langsung cepat atau nggak goyang-goyang. Nah stability di sana. Dan apakah jadi konsep stability itu sebenarnya ya ada, namun terkadang banyak orang yang misinterpret mungkin ya. Banyak orang yang misinterpret semua masalah apa dikasihnya stability work, semua masalah apa dikasihnya core work, kan nggak bisa gitu juga ya. Dan memang terkadang agak sulit untuk menjelaskan hal-hal ini di social media karena banyak banget faktor yang kita harus cek untuk assessment, apakah ototnya kurang stability, apakah ototnya beneran weakness, ataukah gara-gara posture yang ngaco, ataukah dia kompensasi untuk otot lain. Nih ya. Oke, jadi ada, cuma mungkin teman-teman di luar banyak yang misinterpret menurut saya seperti untuk muscle stability. Menurut saya seperti karena itu. Terlalu overuse sih menurut saya kata-kata muscle stability. Rotator cuff, stuffs, yang lain-lain. Iya, betul. Rotator cuff lah, core lah, apalah. Itu disalahin pasti. Iya, well banyak yang menyalahgunakan lah. Iya, meskipun ya kadang ada. Kadang ada benar. Tapi memang banyak yang menyalahgunakan. Oke, ini menarik ya dok ya. Karena itu banyak. Karena zaman sekarang kan banyak sekali yang ambil biomechanic course. Terus dia tuh melihat sesuatu tuh cuma dari sudut pandang yang diikutin aja. Betul banget. Karena kan kalau menurut saya ya, ini sedikit cerita kan saya juga ada coba dalemin, saya coba lihat. Menarik juga sih sebenarnya. Karena kayak ada yang fokusnya kayak struktural banget. Let's say kayak Conor Harris, Zach Couples. Ada yang kinetics banget atau si ototnya banget gitu. Misalkan Squat U dan kawan-kawan. Nah kalau dari dokter sendiri gimana nih dengan adanya perkembangan course kayak gini. Apakah ada menambah, mungkin dulu dokter lebih arahnya ke sini, sekarang lebih kemana gitu. Jadi saya menganggap dan melihatnya seperti point of view mereka nggak ada yang salah. It's a toolbox yang kita bisa pelajari. Dan tergantung dari pasiennya. Misalnya kalau pasiennya tipenya A, saya mungkin pakai yang lebih cara squat uni yang cek range of motion, extra rotation atau apa. Tapi kalau pasien tipe B, misalnya saya lebih pakai cara Conor Harris, ngeliat level IC-nya, right BC-nya seperti itu. Jadi it's a toolbox, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuman gimana kita nyesuaiin pasien dengan metode yang kita punya. Padahal kan kita pasti develop framework kita sendiri kan. Bener banget. Jadi gue barusan dari depan ya guys ya. Ada banyak sekali tuh. Ada sertifikasinya ya. Jadi kalau kalian kena favor ya pendekatannya ya pendekatan dokter Andi gitu ya. Bener. Jadi emang enggak. Karena terkadang pasien nanya ini metodenya metode apa. Ya kita gak bisa bilang juga tergantung kondisi, tergantung pasien. Kondisi yang sama dengan pasien berbeda kita bisa kasih metode yang berbeda. Satu bisa kita kasih breathing drill, satu bisa kasih lebih ke range of motion mobility. Misalnya seperti itu. Iya itu menarik sekali ya. Kita bakal bahas soal kalau gue jadi menarik sekali nih bahas Conor Harris dan Zach Couples karena kemarin juga teman kita kan Bro Sam juga ada kan. Itu kayak menurut gue itu sedikit mungkin kenapa banyak orang nggak demen ya. Karena sesuatu cara pandang yang sebenarnya udah lama cuma masih baru. Masih baru di Indo, betul. Masih baru ya dan kayak tapi dokter pernah ambil nggak? Maksudnya kayak pernah baca-baca pernah? Kalau misalnya Conor Harris ya atau Zach Couples. Kalau Conor Harris dia kan ngambil dari PRI ya? Pernah PRI saya ngambil. Pernah ya? Yes, tapi ya mungkin gini. Conor Harris ngambil PRI dan dia menciptakan metode dia sendiri kan? Iya. I have my own method untuk juga. Ya dari PRI juga Aplikasi. basic ya. Yes. Iya, tapi postural itu kan ini kan benerin postural isolation kan. Tapi postural itu bisa dibenerin gak sih sebenarnya? Yes and no. Mungkin yang jadi miskonsepsi dua. Satu, orang selalu menganggap kalau posturnya jelek pasti nyebabin sakit. Tapi belum tentu juga. Bisa aja postur dibenerin tapi sakitnya gak hilang. Dan yang kedua, apakah postur bisa dibenerin? Bisa, tapi it takes effort. Dan bener itu kan tergantung bener maksudnya apa nih? Iya. Apakah pain free? Kalau pain free pasti bisa. Tapi kalau sekarang ditanya apakah bisa misalnya apakah bisa lurus 100% lurus tegak? Susah ya. It's habit lah, habit juga. Itu takes time juga kan. Takes time juga. Ibaratnya kalau saya ngeliatnya kayak gini loh, kayak
kita udah bertahun-tahun di postur itu. Iya. Mungkin secara apalagi dari kecil ya. Bener. Secara tulang juga udah adaptasi kan. Bener. Terus kita mau benerin kan masa iya sebentar sih. Yes, benar. Dan ngelakuin breathing drillnya mesti mungkin sehari 3 kali atau gerakannya mesti lebih sering aja biar kebiasa badannya kan dengan postur tersebut. Iya, betul. Nah, terus kalau misalkan dari dokter sendiri, berapa lucunya gini, maksudnya banyak orang yang mereka juga baru belajar, mereka tuh mikirnya breathing drills will solve all the problems. Iya. Padahal ya menurut saya ya, kemarin baru saya post di story, it's an unloaded position. Karena kan dia juga harus bisa untuk ada di tekanan gaya gitu. Iya benar. Nah saya mau nanya nih dok, dari sekian banyak pasien ya, kayak pendekatan penggunaan beban ini berapa banyak? Penggunaan beban gimana maksudnya? Maksudnya kayak latihan bebannya itu pasti selalu ada atau kayak? Tergantung dari masing-masing individual. Sebisa mungkin kita selalu mengarahkan ke active approach kan ke latihan. Tapi kalau orangnya udah dibilang tapi nggak mau ngelakuin gerakannya kan percuma kita paksain juga. Tapi sih in general kita selalu ngarah ke active approach ya. Tapi biasanya orang yang sakit gitu pasti lakuin. Most likely ngelakuin. Jadi kalau di sini biasanya saya dan tim itu di awal-awal rehabilitasi kita kasih semacam breathing drills atau gerakan-gerakan yang simple. Kalau breathing drills itu di rehab kita ngomongnya untuk reposition kita bilang ya. Kalau di para untuk repositioning. Tapi habis di repositioning harus dilatih dengan benar. Kalau cuma di reposition gak dilatih ya balik lagi. Iya. Karena kan sekali lagi kan gak cuma ngomongin secara struktural itu so much variable in it. Bener banget. Oke. Itu kita udah nyinyirin banyak tuh kayak Conor Harris ya, udah ngobrolin banyak ya. Sekarang range of motion. Kan juga dari banyak sekali ya squat you, Conor Harris itu ngomongin soal range of motion. Is adding range of motion itu always good atau enggak? It depends. Jadi kalau dari saya, range of motion itu cukup yang kalian butuhin aja untuk aktivitas Anda. Soalnya gini, ada orang yang, range of motionnya kurang nih harus nambah terus. Nambah semana? Kalau kita disuruh split nggak ada yang bisa di sini kan? Exactly kan? Nggak ada yang bisa disuruh split. Makanya. Jadi apakah semua orang harus bisa split? Ya enggak juga untuk sehat. Jadi range of motion itu cukup sampai aktivitas yang Anda mau. Anda mau ngapain, range of motionnya harus ada. Misal, Anda mau naik tangga, lutut harus bisa nekuk kan? Ya kalau lututnya nggak bisa nekuk sedikit pun ya ada yang ngaco berarti kan? Seperti itu. Jadi nggak selalu baik juga ya. Terkadang untuk strength athlete dan untuk atlet-atlet yang butuh power, mereka range of motion, makin niki range of motion, power makin rendah. Ya karena kan essentially mereka harus ngelewatin derajat pergerakan yang lebih banyak, more force, banyak leakingnya kan. Bener, dan untuk explosive athlete seperti basketball player, rugby player, mereka butuh tightnessnya untuk sebagai spring recoil. Jadi bisa lebih explode gitu. Ya, itu good sekali ya, sangat-sangat bagus. Jadi buat teman-teman semua, it's not always about range of motion. Bener banget. Useful range of motion ya. Useful range of motion, bener banget. Oke, good. Nah, tapi ada gak selama ini problem orang sakit karena memang dia range of motion variabilitasnya itu kurang sejauh ini? Yes, tapi mungkin lebih ke yang misalnya pernah kecelakaan, jatuh bertahun-tahun gak pernah digerakin, range of motionnya kurang. Post injury ya? Post injury, post surgery. Tapi kalau overuse segala macam sih less likely lah. Less likely ya? Less likely itu karena memang overuse aja gitu aja. ya? Yes, benar. Oke, saya pernah baca, ini menarik juga, yang soal ini loh dok, soal ankle dorsiflexion yang nekuk ke depan sama dia punya sprain. Itu dua-duanya saling berpengaruh ya? Banyak gak tapi yang kesini karena sprain gitu? Sprain ankle? Iya. Yes, sprain ankle banyak, tapi gini, orang ngira, kalau sprain ankle berarti mungkin derajat dorsiflexionnya kurang. Belum tentu. Belum tentu, sprain ankle banyak penyebab faktornya ya. Tapi basically kenapa ankle bisa sprain? Biasa 3 alasan. 1, apes aja. Apes ya. Itu gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. No one knows. Tiba-tiba ada kulit pisang atau empuk twist. No one knows. Yang kedua, refleksnya kurang bagus. Jadi di tubuh kita ada yang namanya proprioception. Jadi your body knows its place. Meskipun Anda gak lihat. Kalau proprioceptionnya kurang, ankle-nya gak bisa recover. Jadi begitu kepelitek, udah kepelitek aja. Dia gak bisa recover. Gak bisa recover. Yang ketiga, kurang strength-nya. Kalau dari ankle sprain, itu kan ankle bergerak ke posisi depan dan masuk ya, inversi plantar fleksi kan. Berarti ada kemungkinan strength, eccentric, evertornya kurang. Jadi strength, eversion ke sini. Kalau eccentricnya berarti kan ke plantar flexion, strengthnya kurang nih, jadi dia gak bisa menahan. Dalam posisi lengthennya. Dalam posisi lengthennya, benar. 3 itu biasanya. Itu menarik sekali. Tapi biasanya apakah range of motion habis itu kita coba,
pelan-pelan lagi balikin atau it depends? In most people kalau emang ankle sprain, range of motion yang terbatas itu cuman inversion doang. Oh, dia dorsiflexion is not Most really. likely. Kecuali misalnya ankle sprain, treatmentnya nggak bener mungkin dipaksain terus jadinya calfnya kaku untuk compensate. Oke, bisa. Iya. Kan technical sprain yang luka cuma bagian luar ATFL. Jadi dia tuh cuman nggak boleh di stretch ke arah inversion. Seharusnya kalau ankle sprainnya cuman bener, yang nggak boleh ditarik atau di stretch cuman ke plantar flexion doang. Ke inversion, sorry. Oke, itu pandangannya sangat sangat baik lah. Ya teman-teman coba cerna. Soalnya dari berapa orang yang masuk saya dulu ya. Ankle sprain jadi malas gerak dok. Yes. Itu yang jadi problem sih sebenarnya. Yes, dan terkadang yang saya lihat juga kalau di dunia fitness and strength training kita kan all about the strength, all about the mobility. Tapi kan salah satu yang penting dilatih ketika untuk klien-klien atau orang-orang yang ankle sprain, proprioception. The ability to know its place dan recovernya itu. Jadi makanya di fase akhir ankle sprain kita bukan cuma latih kekuatan, kita latih seseorang di unstable surface. Oke. Bisa di bosu atau yoga mat digulung-gulung untuk latih. Itu juga tuh. Gue jadi kepikiran suatu ide pemikiran. Bosu ball nih. Kan banyak sekali yang perlu kita luruskan dulu itu bukan buat strength ya teman-teman. Bosu ball. Bukan. You don't want to use bosu ball in strength training. Yes. Cuma kalau misalkan nih kan ada banyak sekali di luaran PT misalkan personal trainer itu pakai bosu ball. Apakah itu really necessary untuk klien mereka? Karena mereka dalihnya adalah buat stability phase. Sebenarnya sih kalau menurut saya kurang bermanfaat ya. Jadi kalau menurut saya latihan tuh harus spesifik kan. Latih strength ya strength aja. Kalau latih proprioception aja atau refleks aja. Jangan latihan di bola bosu megang beban squat 20 kilo buat apa kan? Iya, itu malah counterproductive. Iya, nggak dapat dua-dua jadinya malah increase risk of injury. Jadi benar spesifik aja. Kalau strength kalau mau latih proprioception aja. Oke. Tapi kalau stability phase gitu saya juga lucu. Saya sebenarnya masih bertanya-tanya gitu. Apakah general population emang butuh? Karena kebanyakan yang saya lihat kayak mereka udah adequate kok untuk sehari-hariannya mereka. Mereka bukan tipe yang mereka berdiri di atas kaki 1-2 jam sehari kan. Yes. Untuk gen pop maksudnya latihan di atas bosu gitu ya. Iya. Untuk gen pop sih kurang. Mungkin butuhnya misal dia seneng main basket atau main bola itu kan lompat-lompat. Latih bosu ngebantu. Kenapa? Kalau misalnya habis nangkep basket di atas lagi rebound, kedorong dikit bisa recover. Kalau misalnya pas landing kakinya miss dikit bisa recover. Lebih ke arah sana. Tapi kalau gen pop nggak ngapa-ngapain sih nggak terlalu butuh. Itu tadi menarik tuh yang basket ya. Kalau misalkan dilatihnya di atas hard surface. Mestinya kalau dokter ya misalkan ke klien lebih memang fokus lebih enaknya di bosu ball atau langsung di hard surface atau progresif. Tergantung dari masalahnya apa, masalah di strength atau masalah di proprioception nih. Let's say dia gak ada masalah, dia cuma mau conditioning aja. Nah kalau conditioning kita ngomong lagi tergantung posisi, even lebih spesifik. Bedanya apa? Kalau orangnya center atau power forward mereka banyak rebound. Kalau banyak rebound biasanya kita bakal ngelatih, kalau pernah lihat LeBron latihan itu di atas bukan bola bosu lagi medicine ball. Medicine ball berlutut. Force productionnya, power productionnya. Iya, dan ketika lompat kaki kan gak napak. Cuman upper body doang. Dengan latihan di atas medicine ball, kakinya gak napak kan. Jadi bener-bener latih core-nya buat nge-stabilize. Itu kalau posisi center atau power forward. Tapi kalau posisi cuma shooting guard gitu-gitu sih gak terlalu perlu. Untuk kayak gitu-gitu. Nah yang menarik tapi landing mechanics-nya juga ya dilatih ya? Yes, kalau latihan landing mekanik beda lagi. Latihan landing mekanik itu another story. Another story lagi ya kita ngomongnya. Itu cukup dalam sih ya. Udah ngomongin landing mechanics, udah ngomongin plyometrics yang itu banyak sekali ya teman-teman. Kita gak mau terlalu ribet. Kita bahas yang selanjutnya dok. Itu udah banget soal udah too much. Kalian kalau mau nanti ikut aja kalau misalkan dokter Andi bikin workshop. Teman-teman. Siap. Itu too much. Buat karena gue yakin dok, saya yakin kayak banyak yang mereka tuh mau taunya yang praktikal aja. Iya. Oke, karena mostly yang nonton saya itu adalah orang-orang yang strength training. Kita akan bahas strength training section sekarang. Boleh. Training hard and safe, saya bilang ya. Cedera apa yang paling dokter sering temui di orang-orang yang nge-gym? Di orang-orang yang nge-gym, pinggang, lutut, bahu. 3 itu. And why? Overuse kah? Kalau pinggang biasanya overuse. Overuse dalam arti misalnya, mungkin saya ulang. Cedera di gym kebanyakan disebabkan karena orang
latihan menggunakan otot yang salah dalam latihan tersebut. Misal, kita contoh hip thrust. Mestinya kan geraknya hip extension aja kan. Tapi ada orang hip extension gak gerak, geraknya dari lumbar extension. Jadi kenanya pinggangnya. Seperti itu. Biasanya cuma gara-gara itu doang sih. Misal squat. Squat itu kan gabungan ketika naiknya ada knee extension sama hip extension. Ada pelurusan lutut Ada sama pelurusan pinggul. Ya. Kalau pelurusan pinggulnya nggak ada, di lutut terus berulang-ulang. Jadi squatnya kayak agak nonggeng dikit. Ya. Lama-lama lututnya kena. Biasanya lebih dari overuse yang berulang-ulang sih. Oke. Jadi itu justru itu cedera ya yang paling sering. Yang paling sering. Paling sering kan itu. Bener. Jadi biasanya bukan gara-gara orang one rep max terus langsung cedera parah kayak yang kita lihat di online gitu ya. Bukan. Itu jarang banget. Yeah. Biasanya overuse because of the wrong technique, either wrong kinetic kalau nggak wrong kinematic again. Oke, itu menarik sekali karena ini kita akan bahas ya teman-teman, akan gue yakin tercerahkan karena ini akan ada banyak ngomongin mitos-mitos juga. Iya. Deadlift nih, itu jadi suatu gerakan yang paling sering disalahin. Bener. Ya, saya sebenarnya agak gede. Kenapa? Karena yang orang-orang tua itu mereka yang nggak tahu. Ya. Mereka selalu bilang jangan kayak gitu. Ya kan? Padahal pinggang mereka sakit. Mereka nggak begitu gitu loh. Iya. Jadi deadlift tuh banyak disalahin. Khususnya kayak turun bro, saraf kejepit. Ya. Tots Oke. Totsnya gimana? Misalkan saya orang awam lah, saya nggak tahu gitu. Sebenarnya deadlift itu adalah sebuah gerakan dengan mungkin saya bilang tekniknya lumayan susah aja. Tapi kalau tekniknya bisa ya nggak ada masalah. Jadi bukan salah gerakannya, apakah orangnya mau belajar aja melakukan gerakan tersebut kan. Dan untuk turun bro saraf kejepit tentu saja dari deadlift itu misal gini dibanding dengan squat ya, deadlift lebih beresiko tentunya. Tapi risknya juga kecil kalau tekniknya benar. Jadi memang sebenarnya dibilang karena gini, mungkin saya luruskan dulu. Di sisi yang medis banget, bilangnya pasti jangan deadlift lah bahaya. Yang medis banget kita ngomong ya, yang medis banget nih. Tapi di sisi yang kita coach atau fitness trainer bilang nggak masalah kan. Dua-duanya ada benernya. Dari sisi medis ya bener. Ya deadlift dibandingin bicep curl, deadlift lebih beresiko kan. Oh iya. Deadlift dibandingin sama squat, deadlift lebih beresiko misalnya. Ya bener nggak salah. Betul. Tapi sebenarnya dari sisi yang benernya juga, selama tekniknya bener, aman-aman aja. Oke. Aman-aman aja. Kesalahan terjadi karena tekniknya error. Ya even kalian duduk salah, tidur salah juga bisa juga. Exactly, bener. Iya, karena kebanyakan orang tuh bilang deadlift tuh bahaya, tapi mereka nggak take consideration dibanding sama other sports. Iya betul, jauh banget. Contact sports. Iya, sama aja misal kayak mereka ngomong kayak deadlift itu kan sebuah gerakan ya. Jadi kalau orang itu kesalahannya di gym, mereka nggak mau belajar langsung lakuin. Okay. Kalau misal main tenis gitu ya, kalau pukulannya salah terus lama-lama cedera juga. Sama aja kayak deadlift kan sebenarnya. Iya. Tapi masalahnya orang biasanya gak mau coaching yang cedera-cedera gitu kan. Iya. Mereka kayak udah gak usah lakuin lagi gitu. Iya makanya bener. Ya, mending kalau cuma gak usah ngelakuin lagi. Terus nanti dia keluar ke komen-komen. Ya Salah-salahin orang. Itu gak gitu tuh deadlift itu. Itu gak boleh tuh kayak gitu. Banyak sekali teman-teman kayak gitu ya. Bener banget. Jadi gue di sini Dokter Andi nih biar kalian juga... Jadi gini dok, saya tuh ada podcast sama orang tuh juga kadang-kadang saya ada keresahan sendiri. Mungkin kalau saya ngomong orang gak mau dengerin ya udah. Saya langsung adain aja nih. Ngerti. Oke, terus HNP or building this. Kalau gitu saya pernah dengar ya. Saya juga pernah ada kayak datang ke salah satu visio. Itu memang rata-rata katanya mostly ada gitu. Cuma gak sakit dan gak apa-apa gitu. Iya, betul. Iya, bener. Jadi this bulge itu kita ngomong biasanya adalah degenerative process. Jadi sama aja kayak kulit tua keriput, rambut ubanan, this bakal menipis dan terkadang ada bulge. Selama tidak ada rasa sakit dan tidak ada traumatic injury-nya, that's fine. It's fine. Kita nanganin ketika udah ada sakit aja. Gitu. Soalnya kan ada orang yang ngecek kan. Sebelum tiba-tiba dia jadi parno, jadi parno. Yes. Malah jadi takut. Jangan takut, itu cuman proses penuaan normal aja. Kayak ibarat orang ada yang keriput duluan, orang ada ubanan duluan, this ada yang bulge duluan, that's fine. Yeah. Anggap aja kayak ubanan gitu lah ya. Iya, I see. Berarti teman-teman yang, berarti gini, pertanyaannya saya rephrase. Kapan HNP itu jadi bermasalah? Apakah cuma karena pas sakit aja atau misalkan ukurannya dia udah agak aneh gitu? Oke, HNP itu bermasalah ketika satu ada sakit ya. Dan yang kedua, ketika dia ada masalah mengontrol buang air besar, buang air kecil. Oh itu ngaruh ya? Kalau yang parah, HNP yang parah itu HNP yang kena ke spinal cord kita sebutnya. Kena ke spinal cord, dia bisa... Kena saraf ya mungkin. Kena saraf pusatnya, dia bisa masalah mengontrol buang air kecil, buang air besar. Kalau udah kena gitu langsung emergency. Tapi kalau nggak ada masalah buang air kecil, buang air besar, itu cuman saraf tepinya lah, it's fine.
Fine ya. Yang masalah kalau udah ada bowel and bladdernya masalah. Langsung emergency. Tapi jarang banget sih. Jarang, kecil. Kalau di gym almost never. Itu terjadi biasa jatuh dari sepeda, jatuh dari motor. Ya tuh kan sih. Itu Gym gak ada. Iya makanya dibanding sama olahraga lain berarti Iya. gym is Aman. very aman ya. Karena kan lebih terkontrol. Environment ya betul. Environment lebih terkontrol. Oke. Betul banget. That's good. Itu new insight juga ya. 13 sih, nomor 13 poinnya. Gue rapiin guys. Powerlifting as a sport. Ya. Apakah bahaya atau enggak? Powerlifting as a sport. Dengan semua sport pastinya ada risk and rewardnya. Ya. Dan apalagi kalau udah kita ngincar top of the top, semuanya juga risknya lebih tinggi dengan semua sport, termasuk powerlifting. Kalau menurut saya sih sama aja dengan sport lain. Gak ada bedanya risknya. Sport lainnya sama ya? Sama aja mau main bola, main basket, maraton sama powerlifting menurut saya risknya sama. Sama. Oke. Tapi kalau dari yang powerlifting sendiri berarti sama kayak orang gym ya? Maksudnya kayak yang rata-rata yang datang ke dokter, masalahnya itu aja. Ya itu aja sih biasanya. Same problem. Itu makanya kalau nggak tahu ya, kalau pendekatan saya itu adalah gini untuk klien-klien saya, karena kan juga saya sangat-sangat consider, jadi kayak saya awal belajar biomekanis juga karena biar klien saya tuh lebih sehat atau lebih enak gitu. Kalau saya pasti ada rotation di gerakannya, at least knee dominant, hip dominant, shouldernya juga dibedain lah. Disesuaikan. Do you think it's a good idea atau kayak nggak apa-apa latihan kayak biasa aja? Untuk powerlifting apa untuk apa nih? Untuk general? Untuk general, untuk powerlifting lah, let's say yang untuk atlet lah. Tiap orang beda. Kalau untuk latihan untuk atlet itu beda banget dengan latihan strength pada umumnya. Karena nggak semua atlet butuh strength ya. Iya, karena terkadang kalau atlet yang butuh power, strengthnya udah ada, ditambahin lagi malah powernya bisa berkurang. Karena speednya hilang. Jadi untuk atlet bener harus dibedain tentu saja. Bedain ya? Sesuai dengan masing-masing individual. Pace-nya, sesuai dengan masing-masing sports. Oke, I see. Oke. Setuju. Oke, setuju ya. Oke, nah ada lagi pertanyaan yang sangat-sangat menarik, yaitu adalah gimana caranya saya bisa membedakan sakit pada otot sama sakit pada sendi atau tulang. Oke. Ya, gimana cara bedain cedera otot atau cedera struktural kita ngomong ya. Gampang bedainnya. Kalau cedera pada otot, ketika Anda gerakin bagian tubuh tersebut sakit. Tapi ketika digerakin orang lain secara pasif gak sakit. Otot ketika digerakin gak sakit. Maksudnya apa? Kalau saya cedera bicep ya, ini bicep saya ya. Bicep itu fungsinya kan nekuk siku. Kalau cedera pada otot bicep, pas saya nekuk siku begini sakit. Tapi kalau saya relax dibantu sama orang gerakin gak sakit. Oke. Jadi digerakin secara pasif gak sakit karena ototnya gak kontrek. Kalau structural problem mau digerakin aktif, pasif sakit. Sakitnya. Iya, misal saya tricep ya di siku sini, saya lurusin siku begini, aduh sakit. Tapi pas relax disuruh gerakin, misalnya kamu gerakin tangan saya, gak sakit. Oh berarti masalah di tricep. Tapi kalau pas diginiin sakit juga, kemungkinan structural. Tapi ada ininya nggak areanya sendiri? Apakah berbeda kalau misalkan di otot di mungkin di belly-nya di tengah atau di otot juga bisa di mana-mana gitu? Iya, otot juga bisa di mana-mana ya. Jadi kalau area agak sedikit susah. Karena terkadang pain itu mungkin sedikit tentang pain science ya buat para penonton sekalian. Rasa sakit itu tidak spesifik. Sumbernya di mana, rasa sakitnya bisa di mana. Contoh paling gampang, sakit di bahu bagian depan sini. Itu penyebabnya biasanya bukan front delt tuh di sini. Sakit di bahu bagian depan itu biasanya either dari long head of bicep kalau nggak dari infraspinatus dari belakang. Jadi revert patternnya terkadang nggak spesifik lah. Dan pain itu nggak selalu menunjukkan ada damage juga ya. Yes, dan mungkin sedikit lagi kalau di dunia fisioterapi dan di dunia medis sekarang secara umum kita itu frameworknya kita sebut biopsychosocial. Bukan cuman biologi doang, tapi psychosocial juga penting banget nih jadinya ya. Jadi nggak semata-mata pain itu ada yang salah biologically, enggak juga. Bisa aja ada masalah dengan lebih ke mindsetnya atau lebih di pemikirannya atau di social value-nya misalnya gitu. Oke, itu bisa mempengaruhi juga ya. Rasa sakit betul. Oke. Kalau kalian sakit ya makanya kalau udah ganggu gitu ya silakan ke Reviver. Tadi tentang differentiating muscular and structural pain berarti kalau saya nangkepnya berarti tergantung dari tipe gerakannya aktif atau pasif. Betul, paling gampang kayak gitu. Ya kan soalnya kalau misalkan kita gerakin sendiri kan otot tersebut harus generate gaya ya. Bener. Jadi itu yang bikin sakit. Betul. Ada nggak dok selama ini atlet-atlet mungkin combat sports and martial arts gitu. Ini kayaknya lebih susah ya karena we have a couple. Impactnya kan cukup besar. Itu biasanya kenapa? Wah kalau atlet combat sports sih they're very tough. Kalau cuma sakit-sakit pegel-pegel gitu biasanya masih kayak ditabrak bodo amat mereka nggak gimana. Ya biasanya kalau yang combat sport
there's a structural injury ya. Lututnya ketendang, ACL robek. Pinggangnya ketendang, ada HNP-nya lumayan parah. Lebih ke structural injury. Structural injury. Yes, most likely. It's susahnya dengan combat sport adalah we can only prepare themselves. Tapi no one knows what gonna happen in the ring. Karena itu kan hoki-hokian juga. Hoki-hokian juga. Kepukul juga di Nothing you can do. sini bam hilang udah kayak kemarin tuh. Si Randy jatuh langsung. Nothing you can do, ya benar. Tapi banyak juga yang conditioning, coach handle juga gak? Untuk conditioning combat sport? Conditioning kita lebih, kita kalau yang combat sport atau atlet yang biasa kita lakukan, kita assess kira-kira defisiennya di mana untuk sports dia. Dan kita kasih beberapa technically, taruhlah tambahin beberapa gerakan ke dalam program yang udah ada. Yes, gitu. Lebih ke sana. Tapi kita nggak ngeprogram dari awal karena biasanya mereka udah ada coach. Udah ada coachnya sendiri. Ya, jadi ini lebih ke preventif dan pas udah kalau misalkan sakitnya. Iya, betul. Berarti lebih ke ini ya, lebih ke structural problem yang karena impact gitu ya. Kalau structural sport lebih ke impact sih biasanya. Oke, lastly ini tambahan teman-teman. Gue tau juga ada yang pelari dok. Ya. Di luar itu dokter Andi ada sertifikasi khusus untuk pelari kayaknya tuh. Ya. Nah, itu biasanya cederanya apa? Dan mungkin preventifnya dan penanganannya kayak gimana? Lari itu biasanya penyebab cedera too fast, too soon, too early. Maksudnya apa? Either nambahin speednya kecepatan atau nurunin pace-nya kecepatan. Terlalu banyak volumenya, biasanya dari sekali seminggu langsung 5 kali seminggu semangat. Atau yang ketiga, yang biasa lari cuma 20 menit, sekarang lari langsung 2 jam. Biasanya selama volume, frekuensi, dan intensitas diatur, itu biasanya aman. Aman ya? Iya, jadi lebih ke programming aja. Karena orang kalau lari tuh, biasanya mereka dihajar terus, lagi niat dihajar terus. Iya. Dan kalau untuk preventifnya sebenarnya sih, kalau kita ngomong in general, ya pastinya tidur cukup, makan cukup. Itu udah pasti. In general ya, kalau in general. Tapi kalau untuk cedera, misalnya cedera di bagian tubuh, again every condition, every person is different. Jadi banyak banget kita mau. Mungkin saya bilang seperti ini, setiap orang itu punya predisposition untuk masing-masing cedera. Sakit, ya. Misalnya ada orang yang pegelnya di pundak terus, ada orang yang sakit di pinggang, ada yang di lutut, ada yang di ankle. Tiap orang beda-beda. Beda-beda ya. Tergantung dari masing-masing. Tapi biasanya kalau pelari tuh paling sering runners knee ya kalau saya dengar. Iya, runners knee, ankle sprain. Itu juga rata-rata sama karena overuse juga. Yes, rata-rata overuse juga gara-gara penambahan intensitas frekuensi atau durasi lari yang terlalu banyak. Pelari sekali lagi kalau ada apa-apa ke reviver. Injury prevention-nya terus gimana nih? Let's say as general population, as an athlete juga kan pendekatannya kan berbeda. Benar. Mungkin untuk Gen Pop dulu kali ya. Untuk lari apa untuk general nih? Untuk general mungkin saya adalah orang yang suka angkat beban juga, suka lari juga ya, hobi sports in general. Kalau kita ngomong injury prevention untuk masing-masing, untuk orang gitu ya. Mungkin kita bahas dikit dari biomekanik saya ngomong ya. Kan ada konsep, udah pernah dibahas belum ya yang left eye IC gitu? Udah. Ya kan? Jadi kan setiap orang pasti kemungkinan besar lah, taruhlah 90% ke atas left eye IC. Lebih ke kanan ya. Lebih ke kanan. Jadi ya kalau kita ngomong injury prevention untuk orang secara Gen Pop, ya left eye IC-nya ya dibenerin. Beban shift ke kiri. Kapasitasnya juga. Kapasitasnya lebih numpuk ke kiri, left hamstring, left adductor, right glute max, biasanya itu aja sih. Itu udah. That's why mungkin ya Conor Harris is cukup terkenal juga. Maksudnya karena pendekatannya untuk Gen Pop. Kalau untuk atlet? Nah kalau untuk atlet beda lagi. Untuk atlet kita terkadang mau imbalance untuk atlet. For their own sports. Kita gak bisa. Kalau kita benerin posturnya terkadang malah jadi lebih jelek. Misalnya paling gampang. Kalau thrower, pelempar. Di Indonesia jarang sih ya baseball gitu ya. Baseball. External rotationnya pasti gede banget. Internal dikit banget. Emang harus begitu. Kalau kita benerin power mereka hilang. Atlet basket juga. Saya yakin kalau Anda atlet basket tinggi, lompatan tinggi, mereka gak bisa tangan ke bawah. Touch the floor gitu ya, touch the toe. Karena hamstringnya tight. Hamstringnya butuh tight supaya lompatnya bisa tinggi. Kita gak mau benerin juga. Bisa spring effect-nya lebih cepat. Jadi kalau atlet gak bisa ngomong karena tiap sport beda-beda. Tapi gini, satu yang menarik adalah kan dia juga orang ya. Kadang tuh kalau dilema kita sebagai seorang atlet adalah harga yang harus dibayar lah. Misalnya kita mau ngincer top performance, kita harus korbanin sedikit range of motion, harus korbanin sedikit. Kalau untuk off season kalau gitu atletnya. Gimana kita? Ini karena penting juga nih untuk off season. Iya benar. Kalau off season beda soal. Kalau off season biasanya saya sarankan untuk atlet lakuin olahraga lain yang kebalikannya. Misal yang paling prone to injury karena gerakan yang sama sebenarnya weightlifter. Mereka ngelatih cuman clean sama snatch. Udah, dua itu doang. Biasanya saranin kalau off season ngapain kek, cardio kek, main tenis kek, ngapain kek. Just do anything different than their sport, biasanya udah cukup in general. Tapi kalau ngomong secara preventifnya,
mungkin seperti ini. Kalau off seasonnya itu on season itu powerlifting misalnya, powerlifting itu kan strength sport semua. Mungkin off season bisa cardio dikit, bisa stretching dikit-dikit. Ada teman saya tuh di belakang, saya suruh cardio. Iya, jadi tapi yang nggak dibilang harus nggak harus juga sebenarnya, karena kayak kamu bilang tadi, untuk mencapai top the top pasti ada harus dikorbanin. Iya sih. Kalau mau jadi top powerlifter nggak bakal bisa stretching yoga, nggak bakal bisa touch their toe. Nggak mungkin nggak bisa tangan ke belakang begini juga kalau top bench press. Emang ada press yang harus kalau dibayar. bisa pun itu jarang sekali. Jarang banget. Iya. Bahkan kayak misalnya segede itu siapa Haftor apa ya? Iya. Dia nggak bisa nge-flash belakang. Saking gedenya kan. Right gede. Ya emang that's the price. Itu harga yang harus dibayar. Harus Tapi dibayar. ya, at least yang mesti kita kasih tahu ke teman-teman adalah manage the stressorsnya ya. Bener, manage itu semua dokter, semua fisioterapis juga kita akan yakin pasti kita setuju kalau lagi off season ya udah gitu loh. Manage the stressor, istirahat lebih banyak teman-teman. Tidur Bener. lah ya. Tidur atau ngelakuin yang lain yang nggak dilakuin ketika on season. Buat Jadi ngebalikin. managing stressors ya. Bener banget. How about rehabbing? Mungkin ini sebagai teaser untuk teman-teman juga, mungkin sebenarnya proses rehab saya sebagai pasien datang nih. Ya. Kalau untuk dari Reviver Dr. Andi itu gimana? Rehab dari awal sampai dia sembuhnya. Oke. Untuk teaser aja gitu. Oke. Jadi mungkin kan saya sebagai seorang fisioterapis, kita sudut pandangnya dari fisioterapis ya, bukan pakai obat atau semacamnya ya. Jadi ketika pasien datang, kita bakal ngelakuin assessment, history taking dan assessment. Assessmentnya itu apa? Kita mau cari tahu sakitnya di mana, penyebab sakitnya apa, dan gimana cara mengatasinya. Maksudnya apa? Karena kebanyakan tempat terapi atau rehab or physio or doctors, mereka cuman sakitnya di sini, dihilangin sakitnya, tapi nggak dicari tahu sumber masalahnya apa. Iya. Ya. Kita di Reviver bener-bener fokus di assessment awal, cari tahu sumber masalahnya apa. Apakah ada gerakan yang salah? Apakah ada habitnya sehari-hari yang menyebabkan sakitnya? Karena kalau nggak dicari tahu sumber cederanya apa, yang terjadi di orang-orang, habis fisio enakan besok kambuh lagi. Ya. Fisio enakan besok kambuh lagi. Iya, itu giving physios bad name loh. Karena banyak sekali yang kita yang mungkin belajar biomekanik juga untuk latihan kita aplikasiin, mereka jadi enak. Iya. Mereka bilang, kok ke fisio nggak enak? Yes. Ya simple, karena fisionya ya berarti makanya ke dokter Andi aja gitu. Iya mungkin beberapa lah oknum. Iya, kita nggak bisa, karena memang pengetahuan yang saya pelajari sebagai seorang fisioterapis itu saya nggak belajar dari sekolah. Oke. Saya nggak belajar dari sekolah. Saya gabungin pengetahuan dasar yang saya belajar dari sekolah, saya aplikasiin sendiri dengan lebih ke course-course fitness dan rehab yang saya pelajari lainnya. Semacam PRA itu meskipun saya sekolah di Australia itu nggak dipelajari di Australia. Iya, itu kan bukan. Itu ngambil sendiri. Iya, itu berarti di US atau di US. Saya ngambil di US, benar. Dan itu konsep yang nggak dipelajarin kalau di. Wah, jadi panjang nih, nggak apa ya? Gak apa, bagus. Nah. Mungkin kalau balik lagi ke misalnya ke squat uni gitu ya, sama kita bandingin squat uni sama Conor Harris. Bedanya apa? Kalau Conor Harris atau Zach Couples, mereka lihatnya cuman biasanya dua yang utama lah. Sacrum, pelvis, sama rib cage. Iya kan? Itu one view lah, dari PRI view. Kalau di fisioterapi pada umumnya yang kita belajar di sekolah, kita nggak ngelihat yang case squat uni, itu kita nggak belajar sama sekali tentang pelvis dan rib cage. Kita belajarnya joint by jointnya. Misalnya femurnya, hipnya, tapi pelvis sama rib cage nggak dipegang sama sekali. Jadi itu 2 point of view dan dua-duanya bisa works. I use both di sini. Iya. Tergantung dari pasiennya. Iya. Jadi emang agak susah di sini. Physio is a growing profession lah. It's a growing profession di sini. Iya. Karena saya juga teman-teman ya, buat yang belum tahu, saya juga cukup dalamin di sini. Sini saya juga belajar banyak kok. Thank you. Dari pendekatannya, karena ya itulah, kalau menurut saya nggak bisa cuma pakai satu kacamata sih. Nggak bisa. Kita harus bisa untuk istilahnya bikin framework sendiri ya. Untuk per ini. Dan gue yakin di Reviver pasti kalian bisa lebih gampang untuk recover, karena ya ini dokter ini juga sangat terbuka ya dengan cara-cara baru. Iya, bener banget. Oke. Ada promo dok? Mungkin mau kasih tahu ada apa gitu, mungkin belakangan project yang dikerjain? Iya, mungkin project sekarang ini saya banyakkan praktek full time di sini Reviver Physiotherapy. Kemudian kita juga baru launch sepatu, ada Injak Barefoot buat barefoot shoes di Indonesia. Terus untuk course belakangan ini saya lagi ngadain course khusus yang nakes ya, jadi lebih ke dry needle gitu. Yes. Ya, abis ini kita bahas bentar. Ini bahas bentar. Menarik. Gue baru ingat ada dry needling. Lebih ke dry needle. Oke. Terus ada lagi? Itu aja sih so far ya. Dry needling ya. Untuk teman-teman yang tertarik tuh dry needling,
kita bahas sedikit lah ya dari link biar teman-teman bisa ngerti. Oke, itu untuk apa? Ya. Untuk bantu proses apa? Atau mungkin ada insight gak terkait dry needling itu sendiri? Jadi atau ini ya dok, mungkin saya tambahin. Manual terapi secara general. Ya, manual terapi itu adalah sebuah tool yang kita pakai ketika seseorang nggak bisa melakukan suatu gerakan tertentu. Misal, seseorang nggak bisa glute bridge. Glute bridge kenanya ke pinggang terus. Mau dinanti-nanti gimana pun nggak bisa dapat sakit terus pinggangnya. Karena ototnya kaku. Ya, di saat itulah kita pakai manual terapi supaya bisa dia ngelakuin gerakan bridge-nya tanpa kena ke pinggangnya. Manual terapinya apa? Bisa pakai tangan, bisa pakai roller, bisa pakai alat, bisa pakai dry needle. Yang kita pakai banyakan di sini dry needle. Kenapa? Karena menurut pengalaman saya lebih nggak sakit, lebih cepat, lebih efektif. Kalau dipijit itu kan kayak ngancurin muscle knot gitu ya, ngancurin gerenjelan dihancurin. Tapi kan ada kulitnya, ada bagian layer-layernya, jadi lebih susah lemas. Needle tusuk, cabut, lemas. Segampang itu. Oke. Efeknya sama kayak dipijit tapi lebih cepat aja mungkin. Lebih cepat. Tapi biasanya tapi habis itu langsung besokannya kalau misalkan ada, kan banyak, kayak teman saya juga nih ada nih ke fisio juga. Dia nanti gimana dulu? Itu besokannya ini dok, apa biru? Kalau itu kenapa? Biru enggaknya itu tergantung dari teknik yang dipakai dan tergantung dari orangnya juga. Ada orang yang kulitnya sensitif bisa aja biru. Oh itu karena kulitnya? Bisa juga, kita gak bisa ngomong juga dari mana. Tapi yang saya lihat banyakan di Indonesia itu pakai dry needle-nya terlalu ekstrim di mana besokannya pasti pada pegel, pada sakit segala macam. Yang bener ya maksudnya yang sebenarnya nggak harus pegel berarti? Nggak harus pegel. Makanya ada banyak teknik yang itu yang bakal saya ajarin di course dry needle saya buat para nakes. Jadi dry needle itu sama kayak dipijit. Orang suka pijitnya pelan, jangan diintensin dry needle-nya. Orang suka kencang kita hajar. Jadi it's very personal lah. Personal ya. Jadi harus disesuaikan. Ya. Dan tekniknya banyak banget di sini. Jadi di luar juga banyak tekniknya. Ada yang ngajarin A, ada yang ngajarin B, ada yang ditusuk terus didiemin, ada yang ditusuk terus dikasih listrik. The way yang saya pakai enggak seperti itu. Yang saya pakai cuma tusuk cabut. Enggak diputer-puter, enggak diapa-apain. Ya agak beda lah kita ngomong. Agak beda ya. Tapi sama-sama dry needling ya. Dry needling itu kan, nah ini juga banyakan di Indonesia ini orang dry needle pakai jarum akupuntur. Oke, ini jarum khusus. Jarumnya sama-sama jarum tapi spesifikasinya beda. Jadi kita actually buat dry needle jarum sendiri. I think the first in Indonesia yang buat jarum sendiri. Oke, good. Jadi kayak emang khusus untuk dry needle. Berarti ini miskonsepsi juga, berarti kalau orang zaman dulu kalau nggak biru berarti nggak sembuh tuh, atau nggak ini nggak sembuh. Nggak teman-teman. Efikasinya itu nggak tergantung sama biru enggaknya atau sakitnya. Benar. Ya, oke. Thank you Dr. Andi. Thank you. Kita ini cukup banyak pembicaraannya ya, ada banyak sekali poin-poin yang gue dapet. Ya, saya dapat sebagai seorang praktisi juga, fitness coach. Thank you udah jelasin kita semua. Thank you banget for having me. Oke, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk datang. Ada YouTube dok? Ada YouTube di Indovisio. Nah di Indovisio, Instagram di Indovisio juga ya. Sama-sama. Pokoknya linknya semua gue sertain di bawah. Sekali lagi kalau misalnya kalian dealing with injuries bisa langsung ke Reviver. Ya, buat ini Jakarta. Thank you teman-teman semua. Thank you Dr. Andi. Thank you Dylan. Thank you semua. Di kesempatan yang lain. Bye-bye.